Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ya, halaman 475. Masya Allah, ini bagus pas ini. Jadi tadi kita belajar tentang haknya Allah dan haknya manusia. Ya, sekarang kita belajar tentang haknya manusia. Ya, saya bacakan hadisnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi sittun qila wa ma hiya ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallam alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasha fahamidallah fashammithunna wa idza marida fa'udhu wa idza mata fashabhu. Masyaallah. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, kita hidup di dunia ini dijadikan oleh Allah sebagai makhluk sosial, di mana kita tidak bisa hidup sendirian. Mau tidak mau kita membutuhkan orang lain. Maka di dalam Islam, apa-apa yang kaitannya ada hubungannya dengan orang lain, Allah jadikan berpahala di sisi Allah, manakala perbuatan tersebut sama dengan apa yang Allah dan Rasulnya firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan. Jadi misalnya berbuat baik kepada tetangga, itu kan perintah dari Rasulullah yang ada kaitannya dengan sesama hamba Allah. Maka berbuat baiknya kita sebagai orang beriman kepada tetangga kita itu berpahala di sisi Allah. Kenapa? Karena kita sedang mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberikan makan kepada orang lain, itu kan hubungan kita dengan orang lain. Di dalam Islam itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan makan itu bukan hanya sekedar basa-basi saja untuk mencari sebuah popularitas, bukan. Tapi itu berpahala di sisi Allah. Kenapa? Karena kita sedang menunaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi kita beruntung ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang beriman. Karena jikalau kebaikan itu bukan dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman, kebaikan yang berkaitan dengan berbuat baik kepada sesama hamba Allah tidak dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau yang melaksanakan bukan orang yang beriman, ya sedekahnya mereka, berbuat baiknya mereka, ya apapun yang berkaitan dengan sama makhluk itu tidak diterima di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak ada iman di dalam dirinya. Jadi yang menjadikan barometer seseorang dijadikan berpahala di sisi Allah, amal kebajikannya adalah iman. Ya, maka dari itu di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa hak kita dengan sesama Muslim itu ada 6. Ingat, ini yang berkaitan dengan sesama hamba Allah yang Muslim, artinya yang sama-sama agamanya satu, yaitu Islam. Ya. Berarti kita belum membahas bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang non-muslim. Yang dibahas di hari ini adalah bagaimana hubungan kita dengan orang-orang muslim. Ya, maka perhatikan
Kalau ini adalah haknya orang-orang muslim, saudari-saudari kita, berarti ini merupakan kewajiban kita. Kewajiban harus kita tunaikan, ya. Apa kewajiban yang pertama? Yang pertama adalah kalau kalian bertemu dengan sesama orang muslim, sebarkan salam. Subhanallah. Saya tanya ya teman-teman, yang menyebabkan kita kalau bertemu dengan sesama muslimah itu berat untuk mengucapkan salam tuh kira-kira apa sih teman-teman? Saya mau tanya. Serius. Apa? Apakah kita selama ini setiap kali kita bertemu dengan muslimah, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, kita ucapkan salam? Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Mbak, Assalamualaikum yang Uti, atau gimana? Apa yang menyebabkan kita kadang kita tarik ulur gitu loh, mundur maju, maju mundur. Untuk menyebarkan salam itu apa? Belum kenal. Oke, terus kalau belum kenal, kalau kita ngucapin salam berdosa kah? Enggak juga. Jadi apa? Takut nanti nggak dijawab gitu. Ada perasaan begitu ya. Padahal ya, kalaupun kita mengucapkan salam kita dapat pahala, dia tidak menjawab salam, yang kena dosa dia. Iya nggak? Nggak ada apa-apanya bagi kita. Kita dapat pahala. Maka dari itu teman-teman, di antara Masya Allah ya, ciri penghuni surga Allah. Nah, ini mulai kita bahas. Kan tadi ada kaitannya dengan surah Al-Mu'minun. Ciri khas calon-calon penghuni surganya Allah yang ada di muka bumi ini, kalau kita pengen lihat adalah orang-orang yang Allah berikan taufik untuk menyebarkan salam. Baik kepada yang dikenalnya maupun kepada yang tidak dikenalnya. Nah, Ustazah, kalau yang dikenal udah alhamdulillah saya laksanakan. Tapi yang belum dikenal ya gitu ya, berat gitu ya. Ya sudah, kalau kita pengen surganya Allah, ayo mari kita amalkan. Yang jelas, yang kita ucapkan salam itu identitasnya jelas. Dia pakai kerudung, ya minimal. Tapi Ustazah, kalau dia ternyata pakai kerudung bukan orang Islam, itu bukan masalah. Ya, kan ada tuh zaman sekarang orang pakai kerudung tapi ternyata bukan orang Islam. Kan kita lihat dari zahirnya. Ya. Dia pakai kerudung, artinya kalau orang pakai kerudung berarti itu identitasnya harusnya sudah muslim. Ya, identitas sebagai seorang muslimah itu pakai kerudung. Ya. Nah, itu boleh kita sebarkan salam. Begitu nggih ibu-ibu nggih? Baik. PR. Ingat-ingat, PR. Kita keluar dari masjid, nih ujian nih. Lewat pintu, siapa yang pertama kali kita temui, ucapkan salam. Aduh, Masya Allah. Semoga Allah ingatkan diri saya dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum, ya minimal Assalamualaikum. Salam itu lebih sempurna, lebih baik. Ya, tapi kalaupun misalnya kita belum bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Assalamualaikum aja, kita cukup insya Allah. Gitu ya, PR ya, PR. Baik. Yang kedua, setelah kita berupaya untuk menyebarkan salam, baik yang kita kenal ataupun kepada yang tidak kenal. Yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada saudari kita mengundang kita nggak ada udzur syar'i terutama, maka datangilah. Kalaupun ada udzur syar'i, maka komunikasikan dengan baik. Ya. Sebaliknya kalau kita mengundang saudari kita, ternyata saudari kita nggak datang, maka sikap kita sebagai tuan rumah adalah mengedepankan husnudzon. Berikan udzur sebanyak-banyaknya kepada saudari kita yang belum datang ketika kita mengundangnya. Ya, kita katakan, oh mungkin anaknya sakit, oh mungkin ia lagi jalan keluar kota lupa memberitahu saya. Ya, kira-kira pernah nggak ibu-ibu ngundang orang sudah dimasakin banyak, orangnya nggak datang? Pernah ya Mbak ya? Terus apa Mbak waktu itu gimana sikapnya Mbak? Berbaik sangka? Oh, terus ada kabar tuh, kapan tuh kabarnya tuh? Besoknya? Ada kabar nggak dari orang yang Mbak undang? Ternyata apa katanya? Lupa. Ada udzur ya. Tetapi kalau kita bisa memberitahukan itu jauh lebih baik. Jadi agar sikap agar hubungan kita dengan sama manusia itu baik, teman-teman, sebenarnya ada di komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari, bagaimana berkomunikasi yang baik terhadap sesama hamba Allah. Ya. Kenapa? Agar tidak menimbulkan dzon, agar tidak menimbulkan buruk sangka. Maka kita komunikasikan.
Kalau memang kita diundang kemudian kita nggak bisa mendatangi, ya kita komunikasikan. Mohon maaf Jeng, mohon maaf Mbak, saya belum bisa menghadiri undangannya karena qadarullah ternyata saya harus safar. Ternyata qadarullah saya kedatangan tamu, ya, di mana saya nggak bisa keluar, gitu. Itu dikomunikasikan. Ya, baik. Wa idastansahaka fansahlahu. Yang ketiga, teman-teman, hadis ini sering kita dengar tapi kadang kita harus diingatkan kembali untuk mempraktekannya. Kalau ada saudarimu meminta nasihat, maka berikanlah. Realnya di dalam kehidupan nyata, kalau datang orang ke kita, Mbak, Boyo kasih nasihat toh. Terus kita bilang, gimana ya, saya juga lagi butuh nasihat, gitu gak? Kira-kira ada nggak yang begitu? Ya kan? Saya juga lagi butuh nasihat. Terus kita bilang ini, ya udah sana minta nasihatnya ke ustazah, gitu ya. Saya belum bisa ya memberikan nasihat, subhanallah. Padahal kewajiban kita memberikan nasihat. Dan nasihat yang terbaik itu adalah mengingatkan tentang kematian. Dah, tuh tak kasih kuncinya. Ya, jadi kalau ada yang datang ke kita, tolong Mbak Yu nasihati aku. Terus kita bilang, saudariku ingat kematian itu kapan saja datangnya, cukup. Udah nasihatnya, udah selesai. Loh, itu kan tentang kematian yang terbaik. Atau minimal kita berkata ittaqillah haitsuma kunti. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, udah. Ya. Jadi saya itu pernah ya ada lagi habis kajian, itu ada mbak-mbak bawa kayak buku kecil itu, terus datang ke saya, ya, Ustazah minta nasihat, tolong tulis Ustazah di sini. Ya Allah, ini lagi waktunya lagi ditunggu panitia, ya untuk cepat selesai. Ternyata beliau minta nasihat, ya sudah saya tulis saja, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Ini sudah, gitu ya. Udah simple, ya. Kenapa? Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita gitu loh. Ya, dan takwa itu kan panjang kali lebar ya kalau kita bahas secara detail, ya. Jadi minimal nasihatkan saudari kita tentang mengingatkan tentang kematian. Yang kedua tentang takwa, sudah cukup insyaallah. Ya. Baik. Nah, gini nih PR kita nih teman-teman. Kalau kita nggak diminta memberikan nasihat, maka sejatinya sikap kita nggak usah ngasih nasihat. Kadang orang curcol ke kita itu ternyata cuma butuh pengen didengarkan. Ya, pokoknya didengerin aja. Mau ngomong sejam, ya. Pernah nggak ketemu sama orang-orang begitu? Ya dia lagi butuh perhatian, ngomong aja sejam. Nah. Udah selesai. Udah, makasih ya Mbak, udah jadi pendengar yang baik, hatiku wis lego, gitu ya. Mungkin dia pas di rumah pengen ngomong sama suaminya nggak ada waktu, ya. Akhirnya ngomong ke temannya, saya mau curhat, mau cerita, gitu ya. Udah pokoknya kamu nggak usah ngomong apa-apa, dengerin aja. Oh iya, siapnya. Tak disiapin minum gitu ya, karena nanti kan mungkin apa yang didengar gitu menguras energinya, ya udah minum. Terus ada lagi, terus bicara. Udah selesai. Nggak butuh nasihat kita, ternyata cuma butuh didengarkan, selesai ya. Dan zaman sekarang banyak wanita-wanita yang membutuhkan orang-orang yang mau mendengarkan. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini wa idza atosya. Yang keberapa ini? Yang keempat. Kalau ada orang yang bersin, dengan syarat orang yang bersin ini mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dengan syarat itu, maka hendaklah kita memberikan balasan dengan ucapan yarhamukillah. Ya, kalau yang bersin perempuan, yarhamukillah. Kalau yang bersin suami kita, maka kita ucapkan yarhamukallah. Jadi enggak semuanya yarhamukallah. Kalau yang bersinnya perempuan, maka yarhamukillah. Ya. Dan ini bagian dari sesuatu yang sangat diprioritaskan oleh para ulama. Ya, saya jadi ingat kisahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu beliau mau menaiki kapal. Ya, mau menaiki kapal. Baru mau naik kapal sudah di kapalnya. Terus baru sebentar gitu dengar ada orang bersin. Ya, di pinggir laut itu. Dan terdengar dia mengucapkan alhamdulillah gitu. Maka kata Imam Abu Hanifah ke yang bawahnya, ayo minggir lagi gitu. Saya mau menjawab gitu, apa yang menjadi kewajiban saya.
Kemudian dia memampiri orang tersebut hanya mengucapkan yarhamukallah. Udah, balik lagi ke kapal. Masya Allah. Lihat, kita nih, kita lah ya. Orang yang bersin di samping kita mengucapkan alhamdulillah. Saking sibuknya kita nyekrol HP, teman-teman. Sampai kadang kita lupa untuk mendoakan yarhamukillah. Subhanallah. Ini perbedaan kita dengan para ulama zaman dahulu kala. Ya, para ulama zaman dahulu kala mereka berjuang untuk mengamalkan perbuatan ini, ya. Tetapi kita yang sudah diberikan kesempatan kadang lupa. Baik. Yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Yang kelima, kalau ada orang yang sakit dari saudari kita maka perlu dijenguk, ya. Dan pahala menjenguk orang sakit pada hakikatnya adalah untuk kita yang menjenguk, gitu ya. Baik. Terakhir, wa idza mata fashabhu. Dan kalau meninggal maka antarkanlah jenazahnya. Dan yang dimaksud mengantarkan jenazah yaitu sampai ke pekuburan ini wabil khusus, dikhususkan bagi kaum laki-laki. Ya, minimal kita sebagai wanita maka minimal kita memberikan doa terbaik kita untuk menyolatkan. Ya. Dan setiap kali kita menyolatkan jenazah ternyata pahala yang didapat, keutamaan yang didapat bukan hanya untuk mayit yang mendapatkan doa dari kita yang masih hidup, tetapi kita juga mendapatkan pahala di sisi Allah seperti kita sedang mengumpulkan pahala sebesar gunung Uhud. Masya Allah. Maka jangan sia-siakan. Kalau kita bisa menyolati jenazah, tidak ada udur, maka solatilah jenazah saudari-saudari kita yang beriman. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kita semoga Allah meringankan kita untuk bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.